Halo teman-teman Pacman semua, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait project untuk kelas data visualization, yaitu terkait tren penjualan game pada tahun 2015 hingga 2020. Pa- Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikannya melalui Medium. Jadi topik ini itu terkait penjualan penjualan game. Kenapa saya pilih topik ini? Karena era sekarang ini semua teknologi semakin maju, terus adanya internet percepatan percepatan teknologi juga sehingga industri kan semakin berkembang tuh. Pasti banyak sekali pekerja-pekerja di dunia digital atau di lini apapun mengalami kepenatan, stres dan sebagainya, butuh pelarian dan sebagainya. Karena pilihan untuk hiburan itu sekarang kan banyak banyak yang traveling dan sebagainya, dan salah satunya sekarang tuh game. Jadi salah satu opsi paling banyak untuk meluangkan waktu, apalagi setelah COVID ini banyak yang WFH dan sebagainya, pilihan untuk hiburan sangat sedikit, lalu melonjaklah ini industri game seperti itu. Tapi pada topik kali ini, karena data yang saya dapat itu berikut dari Kaggle, yang berisi penjualan video game yang penjualannya lebih dari 100.000 kopi dari 2015 sampai dengan 2020. Nah, di Kaggle saya nggak dapat sih untuk data penjualan terupdate ya sampai 2023. Sebenarnya pasti lebih menarik kalau kita dapat data penjualan dari 2018 sampai 2023 misal gitu, karena di situ ada transisi itu sebelum COVID dan setelah COVID yang pasti dampaknya sangat besar seperti itu. Lalu pada data ini tuh penjualan game untuk platform platform seperti Xbox, PS, PC, dan Nintendo. Jadi untuk handphone, game-game dari device handphone itu belum masuk dalam data ini. Nah, lalu diversifikasinya ada lagi di data ini, yaitu akan dibagi menjadi tiga region penjualan seperti pada paragraf ini, yaitu ada region Europe, North America, dan Japan. Jadi kenapa region ini yang seperti dikerucutkan ya dalam salesnya itu, dalam yang akan kita bahas lebih spesifik di tiga region ini, karena tiga region ini tuh memiliki penjualan yang besar jika dibandingkan dengan jika dicakupnya dari global, secara global. Misal dilihat dari penjualan secara global seluruh dunia, tiga region ini yang memiliki bahkan sepertinya 3/4 penjualan game secara global seperti itu untuk total salesnya ya. Nah, jadi kan karena game-game ini sekarang itu sangat laris manis, industrinya sangat meningkat pesat, bahkan ini ada suatu artikel yang menyatakan kalau kok penjualannya tuh sampai 165 miliar dolar untuk seluruh total penjualannya ya. Perkiraannya segitu. Jadi benar-benar industrinya sedang hype banget saat ini. Jadi untuk topik kali ini kita akan mencoba menganalisa uh, atau memvisualisasikan terkait penjualan dari game di berbagai platform tersebut dari 2015 sampai 2020 yang lebih dari 100.000 kopi. Dan untuk yang pertama kita akan mengsub mengsubkan lagi untuk genre. Jadi jika kita masukkan sub genre pada penjualan game secara global dan tiga region ini, kita bisa lihat nih tiga teratasnya itu ada ada genre action, shooter, sama sport untuk penjualan secara global. Jadi untuk bentuk penjualan ini itu tuh satuannya juta ya. Jadi contohnya 90 juta kopi seperti itu. Secara global tiga genre inilah yang menguasai selama 2015 sampai 2020. Untuk region Europe itu sama shooter, action, sama sport. Terus North America juga sama. Terus untuk selain tiga region tersebut juga sama. Nah, tapi di sini ada yang berbeda nih di region Jepang. Dia ada action, role playing, sama miss. Seperti itu. Jadi
jika kita melihat berdasarkan subgenre sales-nya, kita bisa mengamati ini kalau ternyata rata-rata penjualan di seluruh dunia ini secara global 2015 sampai 2020 itu didominasi 3 genre tersebut. Tapi di Jepang dia mengalami tren yang berbeda nih secara genre, yaitu ada role playing atau mungkin disebutnya biasanya RPG ya, genre RPG yang jumlahnya sih lumayan banyak, penjualannya sekitar 10 juta kopi untuk di Jepang. Seperti itu. Nanti di pembahasan bawahnya juga ada tambahan lagi kenapa kok bakalannya nanti juga lebih mengkerucut lagi kenapa region ini berbeda daripada region yang lain. Seperti itu. Lalu untuk selanjutnya, nah kita ganti sub pembagiannya lagi atau sub sales, secara sales kita ganti subnya yang sebelumnya secara genre kita ganti subnya secara platform. Kita juga ingin melihat nih secara penjualan ini kalau kita dibagi secara subnya platform, nah itu dominannya di mana? Karena kan kita akan melihat nih device atau platform. Nah, sebelumnya maaf kelewat, platform itu mediasi game itu untuk dimainkan, bisa lewat PC, PS, Xbox dan sebagainya. Jadi ketika kita mau main game itu, kita kan harus punya device-nya itu. Nah, jadi di sini kita juga bisa lihat nih secara penjualan tuh game-game itu dia dirilisnya di platform mana aja, karena tidak semua game itu dirilis di platform yang sama, dan platform ini bakal mempengaruhi penjualan juga, karena di region, contohnya di region ini trennya tuh platformnya apa, karena nggak semua genre, semua game itu sesuai sama platform tersebut. Nah, jadi kita lihat ini untuk di global sendiri itu platformnya tetap nomor 1 PS4 ya, PS4, Xbox One sama 3DS. Untuk Europe juga sama, PS4, Xbox One, PS3. PS tetap mendominasi, itu produknya milik Sony dan sebagainya. Untuk yang lain juga sama ya, sama lagi. Yang berbeda itu di Jepang itu 3DS. 3DS itu produknya milik Nintendo, tapi PS tetap di nomor 2. Jadi untuk platform ya rata-rata tetap sama, Sony menguasai platformnya ya. Terus untuk di Jepang sendiri device atau platformnya itu yang nomor 1 itu 3DS atau Nintendo, itu dia bisa menjual sebanyak 20 juta unit ya, 20 juta unit. Bukan menjual 20 juta unit. Ada game yang dirilis menggunakan platform 3DS sebanyak 20 juta unit, seperti itu. Maaf, aku koreksi tadi sebelumnya. Tadi kembali lagi terkait ini. Jadi di game itu kita bisa lihat nih ada genre, ada platformnya. Dari genre kan kita bisa lihat nih, dengan genre ini kira-kira kalau kita mau mengambil segmen mana, ya kan, kita mau ngambil segmen mana atau kita mau membuat sebuah game mana nih yang kira-kira paling laku saat ini, biar ketika kita membuat game langsung diterima secara gampang oleh konsumen gitu kan ya. Paling gampang berarti kan untuk genrenya 3 ini, action, shooter sama sport, kalau kita mau menguasai genre di selain Jepang ya, seperti itu. Lalu kalau kita udah milih genre nih, kira-kira platformnya dirilis di mana aja, ternyata banyak banyak pilihan dan banyak yang dipilih oleh konsumen tuh PS4 dan 3DS sama Xbox, seperti itu. Lalu nextnya kan kita akan membahas publisher. Publisher tuh adalah perusahaan yang merilis game-game tersebut atau pengembang game tersebut. Jadi dari sini kita bakal bisa lihat nih ada banyak contoh-contoh publisher di dunia ini ya. Jadi dari data penjualan dengan satuan juta ini kita bakal bisa melihat nih kira-kira publisher mana atau perusahaan game game mana nih yang dia berhasil menguasai pasar secara global ataupun secara region. Dari sini kita bisa lihat nih, ternyata ada EA, ada Activision, ada Nintendo. Secara global dia
Untuk di Europe masih sama, ada EA sama Activision, tapi ada Ubisoft di peringkat ketiga. Di Jepang beda, ada Nintendo, ada Namco, ada Square Enix. Di North America sama di Other itu juga sama kayak di global. Jadi untuk Jepang berbeda lagi, dan jumlahnya di Jepang juga lumayan banyak ya. Untuk Nintendo, Namco sama Square Enix itu mereka menguasai itu, Nintendo sendiri 9,7 juta penjualan, berarti ya kan itu juga angka yang lumayan, bahkan lebih dari angka penjualan Other kan berarti penjualan selain di 3 region ini secara global ya kan. Berarti kan dia Jepang termasuk tetap yang banyak ya untuk Nintendo, seperti itu. Nah, kita kan pasti bakal mengamati nih, dari data ini kita bisa mengamati kenapa si para publisher ini atau perusahaan-perusahaan ini dapat menguasai puncaknya. Nah, seperti itu. Dari kayak pembahasannya sebelumnya itu terkait genre, pasti dari para publisher ini mereka banyak menjual game atau ya banyak menjual game atau memproduksi sebuah game yang memasuki genre 3 teratas ini untuk menguasai. Nah, itu makanya itu di nextnya ini saya masukkan sub terkait genre. Nah, dari sini kan kelihatan nih secara global. Tadi kan ada EA Activision, ada contohnya ini di sini ada Nintendo, di Eropa ada EA Activision, ada Warner Bros, Jepang dan sebagainya. Nah, di sini kan kita bisa lihat nih, oh dia genre yang banyak dijual apa? Ternyata EA itu banyak menjual di genre sport sama shooter. Activision dia shooter. EA terus Nintendo di sini dia ada action role play. Nah, seperti itu. Jadi dari sini kita bisa lihat nih, ternyata publisher-publisher yang menguasai pasar itu mereka juga menjual game-game yang uh, menjual atau mendevelop game-game yang genrenya juga sedang tren saat 2015 sampai 2020, seperti itu. Nah, untuk Japan sendiri kan dia seperti kayak yang sebelumnya ya, ini dia genre paling trennya apa yang paling banyak terjual, ada action role play sama MIS. Ternyata memang publisher di sana 3 teratasnya, Nintendo, Namco sama Square Enix, memang uh, mereka mendevelop game-game dengan genre tersebut. Nah, ini Nintendo juga penjualan terbanyaknya itu di action, Namco juga di action sama roleplay, Square Enix juga sama action sama roleplay. Nah, dari situ kita juga bisa lihat nih, oh ternyata publisher-publisher tersebut memang mendevelop dan menjual produk-produk terkait genre tersebut. Jadi mereka menyesuaikan sama tren saat itu. Nah, terus di sini aku diskreditkan lagi nih, apakah satu game tiap genre bisa mendominasi penjualan? Maksudnya, apakah cuma satu game doang yang dijual bisa langsung mendominasi sebuah pasar gitu? Yang aku maksud di sini kan contohnya di tahun 2016 tuh PUBG kan pernah rilis tuh. Nah, dia kan langsung dia membuat sebuah tren baru, ada genre baru tuh survival ya kan. Di saat itu dia pastikan penjualannya tuh sangat banyak sekali itu. Nah, dia kan produknya China kalau nggak salah. Nah, apakah dia langsung jadi leader di sebuah region itu hanya gara-gara satu game? Seperti itu maksudku. Tapi kan untuk topik yang dibahas kali ini nggak ada, aku belum membahas sebelumnya ya, karena nggak ada penjualan terkait game online di sini, game-game yang secara offline. Jadi nggak ada game online yang masuk, sehingga data di sini hanya game-game yang secara offline, seperti itu. Lalu untuk global, ada game COD Black Ops, FIFA sama Fallout. Di Europe juga sama, FIFA, COD. Terus di Jepang ada Monster Hunter. Nah, lalu di North America juga masih sama, COD, ada Madden sama ada NFL sama 2K16. Nah, ini NFL 16 sama 2K16 ini beda dari yang lain juga ya, karena emang di Amerika budayanya bukan sepak bola, mereka budayanya basket sama American football, sehingga penjualan untuk game sportnya mereka beda. Tapi EA tetap ngebuat sebuah game yang sesuai sama budayanya mereka juga. Jadi mereka tetap, maupun di beda region, mereka tetap merilis sebuah game yang sesuai sama culture-nya di sebuah region itu.
Nah, jadi di sini kita bisa kelihatan nih ternyata game-game ternyata butuh lebih dari satu game untuk menguasai sebuah market. Untuk secara global aja, COD Black Ops dia baru menguasai 25,3 juta kopi. Padahal untuk total total penjualan untuk secara global untuk genre shooter kan itu dia COD kan genrenya shooter shooter action ya. Nah, itu dia 84. Berarti dia baru mengambil pasar sebanyak kurang lebih 20% lah, walaupun angkanya juga sebenarnya udah banyak itu ya untuk COD Black Ops. Jadi butuh lebih dari satu game untuk mengambil semua pasar itu. Lalu nextnya ini bahasan selanjutnya itu apa yang membuat region Jepang memiliki pattern market yang berbeda dari region lainnya gitu. Jadi kenapa si Jepang ini dia patternnya si penjualannya nggak pernah sama, dari genre nggak pernah sama, top game nggak pernah sama, platform nggak pernah sama, dan sebagainya. Jadi apa yang mempengaruhi? Ternyata yang mempengaruhi itu adalah platform tersebut. Jadi ketika game-game yang dirilis di Jepang yang menjadi tren, salah satu pengaruhnya itu karena penjualan game-game yang platformnya hanya dirilis di Nintendo di sana sangat laris seperti itu. Jadi untuk COD, FIFA, Fallout dan sebagainya ini untuk di global Europe, North America, mereka tuh dirilis di semua platform kecuali Nintendo. Sedangkan game-game yang paling laris di Jepang, dia tuh hanya dirilis di produk Nintendo saja. Jadi mereka benar-benar menguasai pasar karena gamenya mereka hanya untuk platform mereka saja juga. Seperti itu. Jadi untuk insight pada project saya kali ini, sebenarnya saya masih mau ada tambahan kan untuk judulnya sendiri kan trend game, tapi harusnya sih seharusnya sih saya ingin mengcompare semua semua penjualan sales ini secara genre, secara sub platform dan sebagainya itu dari penjualan per tahunnya. Sayangnya untuk data yang dilampirkan di Kaggle tersebut dia tidak melampirkan untuk game yang dirilis atau game dirilis pada tahun berapa secara lengkap. Banyak game-game yang di data-data yang di Kaggle tersebut tuh tahun rilisnya masih kosong, sehingga emang untuk project saya kali ini ada yang masih uh, belum secara 100% menambahkan insight. Cuman sebenarnya kalau ada data tambahan terkait perilisan gamenya pada tahun berapa, kita bisa melihat tuh trennya naik atau turun nih pada tahun ini, penjualan penjualan genre action dan sebagainya seperti itu. Sayangnya untuk datanya tidak selengkap itu. Terima kasih sebelumnya atas waktunya untuk teman-teman Pacman. Jika ada kelebihan atau kekurangan, mohon bantuannya untuk dikritik. Saya sangat menerima kritik. Jika ada koreksi dan sebagainya bisa disampaikan juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.